Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Ma'rifatullah, nomor NIM 0480837724. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Apa itu coronavirus dan COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 COVID-19. Apakah COVID-19 sama seperti SARS? COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejala mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS, COVID-19 memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Coronavirus disease 2019 disingkat COVID-19 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona, jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 2019 negara dan di wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.000 orang sembuh melalui percikan pernafasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi. Upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 tersebut termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Pencegahan agar tidak tertular COVID-19 selain itu dengan cara 5M, yaitu 1. Mencuci tangan. Disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. 2. Memakai masker. Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19 yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Ruangan sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang yang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. 4. Menjauhi kerumunan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak kamu dan semakin sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko lebih tinggi terserang virus corona. 5. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di dalam rumah. Menurut Kemenkes,
Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan tentang COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Semoga pemaparan yang saya jelaskan ini mendapatkan nilai yang bagus dan mudah untuk dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.